Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Lestari. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan bahan plumbing untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah plumbing. Yang pertama, bahan pipa. Material pipa. Pipa adalah istilah untuk benda bulat atau silinder dan digunakan untuk memindahkan zat hasil pemrosesan seperti cairan, gas, uap, dan lain-lain. Material yang digunakan sebagai pipa antara lain pipa PVC atau polyvinyl chloride, pipa GIG atau galvanis, beton cor, gelas, kuningan atau brass, tembaga, besi tuang, dan lain-lain. Selanjutnya, jaringan pipa. Jaringan pipa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan pipa dalam, pemasangan atau penyambungan pipa-pipa untuk pemasukan dan pengeluaran khusus untuk segala keperluan alat plumbing. Yang kedua yaitu jaringan pipa luar, pemasangan atau penyambungan pipa-pipa di luar bangunan. Ukuran pipa. Ukuran pipa terkecil yaitu dengan ukuran diameter 1,5 inci. Ukuran pipa terbesar dengan ukuran diameter 72 inci atau kira-kira 1,8 meter. Selanjutnya yaitu bahan-bahan pipa. Yang pertama pipa penghantar dan pipa induk. Di antaranya pipa besi tuang, pipa baja, pipa beton, pipa PVC atau polyvinyl chloride, pipa asbes semen, dan pipa stainless steel. Yang kedua yaitu pipa pembagi atau distribusi, meliputi pipa galvanis, pipa PVC atau polyvinyl chloride, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan, dan pipa timah tua. Faktor yang mempengaruhi pengaliran air pada lintasan pipa yaitu yang pertama diameter pipa, kedua panjang pipa, dan ketiga keadaan pipa. Jenis pipa dan fungsinya. Yang pertama, pipa GIP atau Galvanized Iron Pipe. Pipa galvanis adalah semacam pipa besi yang ditutupi dengan lapisan pelindung seng yang dapat sangat mengurangi kecenderungan pipa untuk menimbulkan korosi serta memperpanjang harapan hidup tabung agar awet. Pipa galvanis ini terbuat dari baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai macam unsur di dalamnya. Yang pertama, unsur seng atau Zn 99,7% dan biasanya diaplikasikan untuk pipa pada air minum. Yang kedua, unsur karbon sebesar 0,091% sehingga tergolong dalam baja karbon rendah. Sehingga bisa dijelaskan bahwa pipa galvanis ini terbuat dari unsur utamanya yaitu seng. Baja galvanis mempunyai banyak manfaat tergantung keperluannya. Misalnya, bila membahas bahan pipa, tentu bahan pipa galvanis dibuat sebagai penyalur utama bahan gas, air, minyak, uap, atau gas agar instalasinya kuat, aman, dan tahan lama. Pada beberapa keperluan lain, bahan ini juga digunakan sebagai konstruksi, misalnya penopang atau tiang dan sebagainya, tergantung kebutuhan penggunanya. Keuntungan pipa galvanis yaitu tahan pecah, tahan lama, sambungannya menggunakan ulir, dan permukaannya kuat. Yang kedua, pipa PVC. PVC atau polyvinyl chloride adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik. Pipa PVC yaitu jenis pipa plastik.
umumnya digunakan sebagai bahan penyalur air dingin dan air limbah ringan dan berat, terutama cairan kimia, sebab bahan pipa ini sangat baik untuk bahan cairan yang sifatnya menimbulkan reaksi tertentu dengan ada tidaknya perubahan suhu. Yang ketiga yaitu pipa HDPE. Pipa HDPE atau High Density Polyethylene adalah pipa yang terbuat dengan bahan polietilen dengan kepadatan tinggi, sehingga jenis pipa yang dihasilkan dapat menahan daya tekan yang lebih tinggi. Karakteristik pipa HDPE adalah kuat, lentur atau fleksibel, dan tahan terhadap bahan kimia. PE dapat digunakan pada penyambungan zat cair, khususnya air bersih, atau bahan lain yang sesuai. Yang keempat yaitu pipa baja atau steel pipe. Pipa baja digunakan sebagai jalur pipa untuk pasokan energi, misalnya air, gas, minyak, dan cairan mudah terbakar lainnya. Dalam dunia industri, kegunaan pipa sangatlah dominan, antara lain sebagai sistem transportasi berbagai produk industri. 5. Pipa tembaga. Bahan pipa tembaga merupakan bahan tambang dari bumi, sebagaimana layaknya bahan boksit, monel, timah, maupun besi, tetapi tembaga memiliki sifat istimewa, yaitu karena kuat, bahan karat, mudah dibentuk, dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti kabel elektronika dan sebagainya. Karakteristik tembaga. Dalam standar Inggris BS 6017/1981, kandungan minimum dari tembaga adalah 99,85% Cu dan residu fosfor 0,13 sampai dengan 0,050% Cu. Massa jenis 8,9 gram per cm kubik. Titik lelehnya 1083 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya 16,8 dikali 10 Pero C atau antara 20 derajat sampai 100 derajat Celcius. Jenis-jenis pipa tembaga terdiri atas pipa lunak, pipa setengah keras, dan juga pipa keras. Sifat-sifat mekanis pipa tembaga dari mulai pipa lunak sampai dengan pipa keras antara lain, daya renggangnya antara 210 sampai dengan 380. Pemuaiannya mulai dari 30 sampai dengan 40. Dimensi pipa tembaga mulai dari 6 mm sampai dengan 15 mm. Yang keenam yaitu pipa beton. Pipa beton adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen atau bahan perekat sejenisnya, air, batu koral, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu pipa beton itu. Digunakan untuk saluran limbah, terowongan, dan juga irigasi. Pipa ini didesain dengan ketebalan tertentu dan dalam pembuatannya menggunakan beton mutu tinggi dan rangka besi yang dibuat dengan mesin juga, sehingga pipa ini memang diperuntukkan untuk dapat ditanam di bawah jalan raya yang setiap harinya dilewati beban kendaraan berat. Yang ketujuh yaitu pipa kuningan. Kuningan adalah paduan logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga antara 60-96% massa. Warna kuningan bervariasi, dari coklat kemerahan, gelap hingga ke cahaya kuning keperakan, tergantung pada jumlah kadar seng. Seng lebih banyak mempengaruhi warna kuningan tersebut. Komponen utama dari kuningan adalah tembaga, sehingga kuningan biasanya diklasifikasikan sebagai paduan tembaga kuningan karena sangat mudah dibentuk ke dalam berbagai bentuk. Sebuah konduktor panas yang baik dan umumnya tahan terhadap korosi dari air garam. Karena sifat-sifat tersebut, kuningan kebanyakan digunakan untuk membuat pipa, aksesoris plumbing, alat plumbing, tabung, skrup radiator, alat musik, aplikasi kapal laut, dan casing cartridge untuk senjata. Yang kedelapan yaitu besi tuang atau cast iron. Besi tuang adalah besi yang mempunyai karbon konten 2,5% sampai 4%. Oleh karena itu, besi tuang yang kandungan karbonnya 2,5% sampai 4% akan mempunyai sifat mampu lasnya atau wieldability rendah.
Karbon dalam besi tuang dapat berupa cemented atau Fe3C atau biasa disebut dengan karbon bebas atau grafit. Perlu diketahui juga kandungan fosfor dan sulfur dari material ini sangat tinggi dibandingkan baja. Pipa baja tuang adalah jenis pipa yang sangat keras dibandingkan pipa besi sejenis karena dengan hasil cor karbon atau Ca sehingga mempunyai sifat karbon atau sifat mengeras dan tahan atas karat. Oleh karenanya sangat sesuai digunakan sebagai penyaluran limbah industri pada proyek sanitasi atau purification plant. Akan tetapi, cukup banyak pengusaha menggunakan bahan pipa baja tuang ini pada proyek kecil hingga sedang di gedung komersial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengetahuan bahan plumbing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.